Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Talaga Al-Kautsar dengan nomor pokok mahasiswa 2035 1651 6016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas 2 dari mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan judul Skripsi Pesan Psikologi Komunikasi dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Studi kasus proses bimbingan konseling di SMK Kesehatan Widya Dharma Bali. Skripsi ini milik Niuh Wiwik Eka Putri dari STHAN Empu Keturan Singaraja. Pendahuluan. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hampir semua kegiatan pembelajaran adalah kegiatan berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses, bukan suatu yang bersifat statis. Terkait dengan proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan seperti materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami, serta menimbulkan umpan balik yang positif oleh siswa. Keadaan psikologis siswa juga sangat mendukung dalam proses belajar mengajar. Jika siswa memiliki masalah, tentu mereka susah dalam menyerap pelajaran. Selain itu, jarang mendapat perhatian dari orang tua, kurangnya kesadaran diri siswa, dan keadaan keluarga yang tidak harmonis, turut membentuk karakter siswa yang bermasalah. Pendekatan bimbingan konseling merupakan salah satu cara untuk menangani peserta didik yang bermasalah. Bimbingan konseling adalah salah satu komponen dari pendidikan, sekaligus kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada siswa di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sangat relevan karena pendidikan merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi-potensi siswa. Selain itu, bimbingan dan konseling juga membantu siswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya dan membantunya untuk memahami dirinya. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang merubah perilaku. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi dan memusatkan perhatian pada saling keterpengaruhan antara orang-orang. Berdasarkan tinjau pustaka yang terdapat dalam skripsi, saya memasukkan beberapa di PowerPoint ini. Yang pertama, psikologi komunikasi. Menurut Khairani, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa dan behavioral dalam komunikasi. Kamus Psikologi, Dictionary of Behavioral Science, karya B. Woolman, menyebutkan 6 definisi komunikasi. Di antaranya, komunikasi adalah penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua, komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga adalah komunikasi adalah pesan yang disampaikan. Yang keempat, komunikasi adalah proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui peraturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Yang kelima, komunikasi adalah pengaruh satu wilayah pribadi persona yang lain melalui perubahan dalam satu wilayah, menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah yang lain. Komunikasi adalah pesan pasien. Yang keenam adalah komunikasi adalah pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Lalu yang kedua, dari tinjau pustaka dalam skripsi tersebut, saya mengambil bimbingan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang dengan memperkembangkan potensi-potensi yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, dan mengatasi permasalahan-permasalahan. Sehingga
Mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya dan bertanggung jawab tanpa ketergantungan orang lain. Konseling merupakan situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien atau siswa yang berusaha memecahkan masalah dengan mempertimbangkannya bersama-sama, sehingga klien dapat memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan sendiri. Kutipan tersebut diambil dari Tohirin. Mengemas komunikasi dalam bentuk persuasif. Menurut Hairani, teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik memotivasi peserta didik yang dilakukan dengan cara mempengaruhi peserta didik secara ekstralogis. Teknik ini dirumuskan dengan AIDDAS. Adapun komponen AIDDAS adalah sebagai berikut. A yaitu attention atau perhatian, I yaitu interest atau minat, D desire atau hasrat, lalu D decision atau keputusan, A action atau aksi atau tindakan, lalu S yaitu satisfaction atau kepuasan. Strategi efektif dalam psikologi komunikasi. Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak, jika tidak ada strategi komunikasi yang baik, efek dari proses komunikasi, terutama komunikasi media massa, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif. Sedangkan untuk menilai proses komunikasi dapat ditelaah dengan menggunakan model-model komunikasi. Tujuan komunikasi dilihat dari berbagai aspek, baik untuk keperluan pemantapan, pemahaman, maupun untuk memberikan motivasi ke arah peluasan wawasan. Hasil dan pembahasan dari skripsi ini adalah berdasarkan yang saya baca dari beberapa kasus yang terdapat di skripsi ini, permasalahan mereka itu rata-rata berasal dari faktor eksternal, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi, dan lain-lain. Namun, berkat adanya kegiatan bimbingan konseling di sekolah, beban mereka bisa teratasi dan bisa semangat untuk melanjutkan sekolah. Dalam permasalahan yang tengah dialami siswa SMK Kesehatan Widarbara, maka strategi komunikasi yang efektif dilakukan untuk mengubah peserta didik dalam hal dan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah opini siswa yang mengalami masalah tertentu. Yang kedua, mengubah sikap siswa yang mengalami permasalahan terhadap objek atau subjek tertentu. Dan yang terakhir, mengubah perilaku yang mengalami permasalahan ketika dengan total menjadi semangat dan ceria ketika mengikuti pelajaran. Peran psikologi komunikasi dalam mengatasi permasalahan peserta didik melalui bimbingan konseling di SMK Kesehatan Widarbara terbilang efektif. Peran psikologi komunikasi dapat mengubah opini siswa yang mengalami permasalahan terhadap suatu hal, mengubah sikap siswa yang mengalami permasalahan terhadap objek atau subjek tertentu, serta mengubah perilaku yang mengalami permasalahan terkait dengan pengetahuan, persepsi, dan sikapnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.